Alah. Ulang. Kenapa harus sholat di awal waktu? Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, barang siapa selalu mengerjakan sholat 5 waktu tepat pada waktu utamanya, maka Allah akan memuliakannya dengan 9 macam kemuliaan. 1. Dicintai Allah. 2. Badannya selalu sehat. 3. Keberadaannya selalu dijaga malaikat. 4. Rumahnya diberkahi. 5. Wajahnya menampakkan jati diri orang saleh. 6. Hatinya dilembutkan oleh Allah. 7. Dipermudah saat akan menyeberang sirat, jembatan di atas neraka seperti kilat. 8. Dia akan diselamatkan Allah dari api neraka. 9. Allah akan menempatkannya di surga kelak bersama dengan orang-orang yang tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula bersedih hati. Jadi kita tahu strategi afdhalus sholat fi awali waktuha. Ya. Sholat yang paling utama itu adalah pada awal waktunya. Ya kan? Allah memuliakan dengan 9 macam kemuliaan. Pertama, dicintai oleh Allah, badannya selalu sehat, ya kan? Keberadaannya selalu dijaga malaikat. Kemudian rumahnya diberkahi. Jadi sholat di rumah itu wajib. Dia wajahnya menampakkan jati diri yang soleh. Hatinya dilembutkan oleh Allah. Yang ketujuh, dipermudahkan saat akan menyeberang siratal mustaqim. Sirat, yaitu jembatan atas neraka. Jadi sirat itu ada jembatan di atas neraka. Seperti kilat. Kemudian dia akan diselamatkan Allah dari api neraka. Yang kesembilan, Allah akan menempatkannya di surga kelak bersama dengan orang-orang yang tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula rasa bersedih hati. Inilah keutamaan salat di awal waktu. Ini sudah ya, posisi salat sudah pernah dipelajari. Sudah. Pada ulang lagi atau? Hah? Sudah ya. Ini lanjut. Karena lagi ini sudah. Ayo bikin slide ini banget. Yang satu kosong-kosong gitu. Ini banyak yang kosong. Ayah bikin. Ayah kebanyakan enternya itu. Terus dirapiin. Ini sudah kemarin. Manusia sudah. Sudah. Lanjut lagi. Ya, 30 kemarin sudah. Ini sudah terakhir. Ini sudah ya. Sudah dibaca. Baca kemarin sudah nih. Ini sampai sini. Nah, sekarang kita lanjut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita selalu membaca doa, itu adalah doa sapu jagat. Baca terjemahannya.
Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Ya, ini artinya doa itu hanya saja kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Nah, kebanyakan orang hanya sebelah saja, kebaikan di dunia saja, akhiratnya lupa. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah doang. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu tidak dipedulikan. Nah, ini ke manusia yang dunia hasanah itu yang seperti ini. Hanya sepotong kehidupan di dunia saja. Allah memberikan semuanya kenikmatan kepada orang-orang yang seperti ini. Diberikan oleh Allah. Kebaikan di dunia aja dikasih. Sepuas-puasnya mau berbohong, mau apa, terserah. Tetapi kebaikan di akhirat tidak dapat. Nah, seperti orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah, orang-orang bodoh, ya senangnya cuma ini. Rabbana atina fid dunya hasanah saja. Yang penting bagaimana menikmati hari ini. Dan hari akhirat nanti lagi. Nah, ini. Jadi inilah salah satu diantaranya doa. Baca terjemah maksudnya. Terus baca. Slide-nya belum diganti. Suruh lagi. Maksudnya. Maksudnya tidak akan dapat kita hindarkan diri dari neraka apabila ayat terang-terangan petunjuk Tuhan Allah yang bermaksud dalam Al-Quran dan dustai mereka dalam adalah kafir, mereka mendustakannya adalah munafik. Jadi tidak akan dapat kita menghindarkan diri dari azab neraka apabila ayat-ayat, keterangan-keterangan, petunjuk-petunjuk Allah itu yang termaktub dalam Al-Quran diingkari, didustai. Mereka itu mengingkarinya adalah kafir. Orang yang mengingkari ayat Allah, petunjuk-petunjuk Allah itu disebut dengan orang kafir. Mereka mendustakannya, orang yang mendustakan itu adalah munafik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu billahi wa rasulihi ulaika humus sadiquna wasuhada'a inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Sadaqallahul azim. Terjemahannya. Itu enggak? Ya, terjemahannya. Baca. Terjemahannya baca tuh. Dah. Ada. Dah. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang menjadi sisi Tuhan mereka. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu orang yang sadikin. Jadi orang-orang sadikin itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya.
dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Tuhan mereka. Itu sedikit. Terus lanjut. Kemana imbalannya bagi orang yang sedikit? Terus naik. Naik. Mana itu? Naik gimana? Naikin, baca. Naikin dulu, slide-nya naikin. Oh. Oh. Ya. Bagi mereka pahala dan cahaya mereka dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat kami, mereka itulah penghuni-penghuni neraka. Maksudnya, dan orang-orang kafir mendustakan ayat-ayat kami ialah penduduk neraka. Oh dia. Jadi bagi mereka pahala dan cahaya mereka, ya kan? Yang dapat pahala siapa? Orang-orang sedikit dan orang-orang yang kafir, ya. Dan orang-orang yang kafir mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni-penghuni neraka. Maksudnya, dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami itulah penduduk neraka. Nah, orang kafir itu seperti apa? Coba baca. Orang kafir, dalam pengakuannya ia beragama Islam yang bertuhan kepada Tuhan Allah. Namun kalau isi kitabullah Al-Quran Karim itu bukan mustahil. Jadi Lagi. orang kafir itu sekalipun dia dalam pengakuannya beragama Islam, bertuhan kepada Tuhan Allah, namun kalau isi kitab Allah Al-Quranul Karim itu diingkari dan dibekukan dan distai, terus lanjut. Jelas dan tidak dilakukan adalah perbuatan yang itu mempersiapkan dirinya menjadi penduduk neraka. Dia orang kafir itu pasti penduduk neraka besar yang tidak kepada petunjuk dan perkataan Tuhan Allah yang termaktub di dalam Quranul Karim daripada tidak percaya kepada Allah. Terus baca tuh. Kelihatan nggak? Suaranya enggak bulat itu. Baca. Nah, kelihatan nggak tuh? Jelas dan tidak dilakukan adalah buatan yang satu mempersiapkan dirinya untuk menjadi penduduk neraka lebih besar yang tidak percaya kepada petunjuk dan perkataan tunjuk atau perkataan yang bermaksud dalam Al-Quran Karim dari pada tidak percaya kepada Tuhan Allah. Ini yang di bawahnya slide-nya. Fitrahnya berhaji pada bahagia sejarah dunia tanpa akhirat yang terhindar dari sejarah. Sejarah dan selamat itu bukanlah kepunyaan bahagia, sejahtera, selamat itu bukanlah kepunyaan. Hah? Nyambung lah itu ayatnya. Coba. Kok yang dibaca sama enggak dengan ini? Coba lagi. Fitrahnya berhajat kepada Allah. Fitrahnya, ya udah, ada dibaca belum ya? Ulang. Suaranya enggak tersendat-sendat. Ulang.
Loh, Matiin. baca anaknya enggak agak tersendat-sendat. Coba dia baca ulang. Fitrahnya derajat Ya enggak. pada Belum. Benar, nanti Hah? Kelihatan enggak? udah ada di itu. Mana bacaannya? Bagian itu nggak kepunyaan manusia tetap. Banyak sejahtera dan selamat itu bukan kepunyaan manusia tetap. Tuhan Allah. Sudah tadi ya. Lanjut tuh. Udah, terus baca tuh. Terakhir ini. Loh, hilang. Dibaca, udah. Kelihatan enggak bacaannya? Oh, enggak kelihatan. Ini. Enggak kelihatan ya? Jadi kalau Ini kelihatan enggak? kan Allah itu dia sejahtera dan selamat atau Ulang. dia emang Kelihatan ya, enggak tuh? Hilangin. Nah, hilang lagi. ini Hah? apa sih? Hilang gelap. Nah, nih dikit lagi nih. Supaya selesai nih. Iya, hilang kaki. Soal gitu sih. Kelihatan enggak? Enggak Hilang. Ulang deh. Udah, baca tuh. jadi Sama. punya Tuhan Allah yaitu manusia haji. Ya. Ya, Hah? Jadi kepunyaan Allah yaitu manusia dan udah kepunyaan Tuhan Allah yaitu bahagia, sejahtera dan selamat, ya kan? Itu manusia tidak bisa menyatakan dia bahagia, sejahtera, selamat, itu Allah yang punya. Atau dengan perkataan lain, kepunyaan Allah itu adalah mencari kepunyaan Tuhan Allah. Orang lain menganggap bahagia, sejahtera itu adalah milik dia sendiri, itu adalah punya Allah. Sama dengan mencuri kepunyaan Allah yang di tangan Allah itu mencari yang di tangan Allah, mencuri dari tangan Allah. Jadi manusia itu tidak bisa menciptakan bahagia, sejahtera dan selamat. Yang punya hak itu adalah Allah. Terus kita lanjut dengan surat 5 ayat 36. Coba baca terjemahannya. 75, 36. Ya. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Ya.
ayah sabul insana an raka sudah. Maka manusia itu mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban. Jadi hidup gitu aja tanpa ada pedoman, tanpa ada mengikuti aturan-aturan Allah, maka dia mengira seperti itu saja. Mati, hidup, itu aja. Dia akan mintakan pertanggungjawaban. Kalau dia binatang, ya ada pertanggungjawaban. Terus baca terjemahannya. Barang siapa yang membawa kebaikan, maka ia memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya. Sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman, tentram daripada kejutan yang dahsyat pada hari itu. Ya. Man ja'a bil hasanah falahu. Barang siapa yang membawa kebaikan, artinya khairan minha wahum man fazai yauma izin aminun, ya kan? Nah, maka ia akan memperoleh balasan yang lebih baik. Kalau dia baik, balasannya baik daripadanya. Sedangkan mereka itu adalah orang-orang yang aman, tentram daripada kejutan dahsyat pada hari. Hari itu adalah hari kiamat, hari pertanggungjawaban. Saya lanjutkan dengan ayat 90-nya, baca terjemahannya. Dan barang siapa yang membawa kejahatan, maka disungkurkanlah muka mereka ke dalam neraka. Tiadalah kamu dibalasi, melainkan setimpal dengan apa yang dahulu kamu kerjakan. Nah, kelihatannya sepele ya. Ya, wa man jaa bis sai'ah, ya kan? Dan siapa yang membawa kejahatan sai'ah itu, fakat wujuhuhum finnari, maka dia akan disungkurkan mukanya ke dalam hati neraka. Hal tuzauna illa ma kuntum ta'malun. Tiadalah kamu dibalasi melainkan setimpal dengan apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau kita kerjakan kejahatan, dia akan disungkurkan ke neraka sesuai dengan kerjaannya yang setimpal. Kalau ya duraka, durakaannya itu yang disungkurkan ke neraka. Oh, baca lanjut terjemahannya. Dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Ya. Kemudian akan diberi balasan. Terus kemudian akan diberi, tunggu dulu satu lagi. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Oh. Jadi ayatnya wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Jadi siapa yang itu tidak memperoleh melainkan sesuai dengan usahanya. Kalau usahanya sedikit ya sedikit perolehnya, kalau banyak ya banyak. Banyak dia berbuat baik, pasti dapat balasannya banyak. Wa ana sa'yahu saufa yura. Ya kan? Nah, tiadalah memperoleh selain daripada apa yang diusahakannya. Nah, tidak bisa dia memborong kebaikan itu semuanya. Kalau sesuai dengan usaha masing-masing. Ya, saya 40-nya tadi. Dan bahwa usaha itu kelak akan diperlihatkan padanya. Nah, ini hasil usahamu. Ini hasil perbuat baikmu. Ini hasil mulut tangan kakimu. Nah, inilah
Summa yujzahu hul jazaa al aufa. Kemudian dia akan diberikan balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Ini terakhirnya ayatnya dibaca nih terjemahannya. Nenek. Manusia dijadikan berbagai tergesa-gesa, kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda aku. Maka janganlah kamu minta kepadaku mendatangkannya dengan segera. Boleh kalau insana min ajal. Jadi manusia itu dijadikan tabiatnya itu tergesa-gesa. Kadang-kadang muncul di depan mukanya harus dia berbuat segala sesuatu, dia tidak sabar. Harus segera tergesa-gesa. Itu sudah sifat-sifat manusia. Ya kan? Kelak dia akan memberikan kepadamu tanda-tanda azabku. Jadi orang yang tergesa-gesa itu pasti tidak sempurna kerjaan. Tergesa-gesa memasak nasi, kadang-kadang belum dicolokkan atau belum diapakan, dikira nasi udah matang, belum diceklek. Itu mau makan, lapar, atau nasi masih mentah. Jadi tergesa-gesa namanya. Jadi tidak boleh. Jadi segala sesuatu itu harus dengan teliti. Begitu juga kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Salat, tergesa-gesa, tidak bisa. Kita cari momen yang bagus, di hati kita itu yang tenang, supaya tidak tergesa-gesa. Karena sifat manusia itu memang sudah tergesa-gesa. Itu yang bicara Al-Quran. Kita harus sadari, kelak akan diperlihatkan kepadamu tanda-tanda azab. Maka janganlah kamu meminta kepadaku mendatangkan dengan segera. Jadi kalau memohon kepada Allah itu hari ini kita minta tidak dikabulkan oleh Allah, tak bisa. Sebab manusia itu kebutuhan hidupnya itu sudah ditentukan oleh Allah. Memintalah kepada aku akan kukabulkan. Tapi dilihat dulu cara memintanya seperti apa. Apakah dia tergesa-gesa? Apakah dia membutuhkan kebutuhan apa? Sudah itu dikasih, sudah itu dia lupa berterima kasih. Ya udah sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari lalapa belum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matiin dulu itu. Ya. Kalau